Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya coba membuat sebuah petunjuk pengisian tugas-tugas yang kemarin saya berikan dalam pertemuan. Nah, ini khususnya yang kemarin tidak hadir, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran petunjuk pengisiannya. Pertama yang Bapak Ibu harus isi adalah tentang data profil UMKM. Saya pikir itu nggak ada masalah ya, tinggal diisi-isi saja. Kemudian yang kedua adalah tentang identifikasi profil ya. Nah, di sini juga tidak ada masalah, saya pikir tinggal diisi-isi saja. Foto nggak usah ya karena nggak ada kolom yang di situ. Kemudian, nah paling di riwayat usaha itu kalau sebelumnya Bapak dan Ibu pernah mendirikan beberapa usaha, maka silahkan dijelaskan di sini. Seperti contoh, umpama tahun 2012 pernah mendirikan usaha A, tahun 2016 pernah mendirikan usaha B dan sebagainya, hingga sampai usaha saat ini dimulai tahun berapa gitu ya. Tapi kalau tidak ada dan usaha sekarang adalah yang pertama, ya tinggal ditulis saja usaha dimulai sejak tahun berapa gitu ya. Nah, status tempat usaha itu di rumah atau menyewa ya, bisa diisi seperti itu. Kemudian ini kalau ada ya diisi, kalau tidak ada ya tidak ada, dan lain-lain. Kemudian kalau pernah melakukan pinjaman atau pembiayaan maka ditulis, tapi kalau tidak ya tidak ada. Nah, kemudian di sumber daya, nah di sini diisi sekarang memiliki pegawai berapa gitu, 3 orang. Nah, untuk pengisian besarnya gaji itu diisinya per bulan ya, walaupun umpama dalam pelaksanaannya dibayarnya harian, umpamanya ada yang harian berapa, tapi itu tinggal dikalikan aja masa kerjanya dalam 1 bulan berapa. Kalau dalam 1 bulan hanya 20 hari, berarti dikalikannya 20 hari, jadi per bulannya kenanya berapa, seperti itu. Kemudian rencana tahun berikutnya apakah akan menambah pegawai atau tidak. Kalau memang tidak ada rencana, belum ada rencana menambah, ya dikosongin saja. Tapi kalau udah ada rencana ya diisi di sini berapa. Ini contoh pegawai 3, tahun berikutnya akan nambah 5, gajinya juga akan rencana ditingkatkan gitu ya. Ini contoh pengisian seperti ini. Kemudian contoh di kolom pemasaran ya. Kalau di sini jenis produknya memang ada beberapa, maka ditulis A, B, C, ada apa saja jenis produknya. Kemudian pemasaran per bulannya, itu langsung per bulannya saja, omset atau penjualannya itu berapa. Di sini contoh, saya contoh di sini produknya cuma 1 onigiri, jumlah penjualan per bulan 30 juta. Nah, kemudian di kolom pembeli ini kemana saja penjualannya. Kalau seperti contoh di sini adalah 40% ke siswa SD, 60%-nya ke mahasiswa Unpad, karena kebetulan produk ini dititip di kantin-kantinnya saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu umpama di lingkungan sekitar rumah itu 30% umpama gitu ya, kemudian di mana lagi 50%, nah itu dijelaskan aja di sini. Jadi pembeli dan pelanggannya di mana. Tuh, kemudian untuk pembayarannya apakah sistem tunai atau kredit ya, dijelasin aja di sini. Nah, nanti tadi kan ada beberapa produk, jumlah totalnya berapa, dari jumlah penjualan itu jadi berapa. Nah, untuk di bagian jadi kurang lebih seperti itu ya, kan nggak ada kolom ini, berarti nggak usah, langsung saja ke produksi ya. Di bagian produksi, nah bisa dibuat seperti ini, juga dibuat per bulan. Saya contoh mau beras dalam sebulan itu membutuhkan volumenya 100 kg, harganya per kilogramnya adalah 12.000, jadi 100 kali 12.000 itu 1.200.000. Ini per bulan kebutuhan produksinya. Nah, silakan Bapak dan Ibu kebutuhan produksinya apa saja sesuai dengan produknya. Kalau cuma satu ya sesuaikan saja. Ini bahan baku utama, kemudian totalnya berapa untuk bahan baku utama, kemudian bahan penolong. Nah, di bahan penolong ini juga ada apa saja, ini sama dibuat per bulan, nanti juga ketemu jumlahnya, total bahan penolongnya berapa. Nah, kemudian ditotalkan antara bahan baku dan bahan penolong, jumlahnya ada berapa gitu. Nah, kemudian langsung ke
Di mana nih? Nah, di sini sarana yang dimiliki ya, fasilitas. Ini dulu ya, sumber ya dan cara pembayarannya. Nah, sumber untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong dapatnya dari mana? Nah, ini contoh dari pasar Ranca Ekek gitu ya, contoh pembayarannya tunai. Nah, Bapak Ibu silahkan sumber untuk mendapatkan bahan baku dan utama dari mana, umpama dari toko apa, dituliskan di sini. Kemudian untuk sarana yang dimiliki, peralatan dan mesin terkait usaha. Nah, peralatan yang dipakai untuk mendukung usaha itu ada apa saja? Umpama di sini ada rice cooker, kompor gas, cetakan, pisau, bahkan pisau ditulis di sini karena tanpa pisau usaha ini susah gitu ya untuk berjalan, karena pisau dibutuhkan banget, maka ditulis di sini. Nah, kemudian bangunan terkait usaha, bangunannya tempat produksi di rumah atau menyewa gitu, ditulis di sini. Jadi tempat produksi bangunannya di mana. Kemudian kendaraan terkait usaha, yaitu kendaraan yang hanya mendukung untuk usaha. Walaupun Bapak dan Ibu di rumah ada mobil, ada motor 3 gitu, tapi yang ditulis di sini hanya kendaraan yang mendukung untuk usaha. Gitu. Contoh di sini roda 2 untuk berbelanja dan antar makanan gitu ya, dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian ada realisasi produksi. Nah, dalam 1 bulannya itu berapa? Jadi itu dituliskan di sini per bulan ya. Umpama di sini 300 pieces per hari, karena hari kerjanya atau jualannya hanya Senin sampai Jumat, maka 20 hari kerja saja, maka per bulannya di 6.000 pieces per bulan. Itu realisasinya. Nah, rencana produksinya akan dinaikkan sebesar 10%, jadi 330 pieces per harinya, sehingga per bulannya jadi 6.600 pieces per bulan. Ini contohnya seperti ini. Kemudian di bagian keuangan, karena neraca yang saat ini ditiadakan, langsung ke laba rugi. Nah, pendapatan penjualan itu dapatnya dari mana? Dari pemasaran tadi. Jumlah total pemasaran tadi yang di sini, ini ada pemasaran mana tadi? Nah, di sini realisasi penjualan ini totalnya berapa, itu dipindahin ke bagian laba rugi sini 30 juta. Kemudian HPP dapat dari mana? HPP itu dapat dari jumlah antara bahan baku utama ini tadi mana dan bahan penolong. Di total bahan baku dan bahan penolong ini merupakan masuk ke HPP di sini, sehingga ketika dikurangi maka jadinya laba kotor ya. Kemudian pendapatan lain-lain kalau ada silahkan ditulis. Selain dari produk yang Bapak Ibu jual, ternyata Bapak Ibu ada pendapatan lain ya, maka ditulis. Kalau tidak ada ya langsung dikosongin. Kemudian total pendapatannya. Nah, biaya operasional usaha ya, tadi gaji pegawai per bulan berapa, gaji pengelola per bulan berapa, itu dilihat dari atas tadi total gaji pegawai. Kalau di sini, kalau di atas tadi kan ada 3 orang, 2 orang per bulannya berapa gitu. Nah, itu totalnya kalau di sini. Transportasi. Nah, transportasi itu biaya yang mendukung transportasi. Umpama per bulan membutuhkan BBM-nya 200.000, maka tulis di sini 200.000. Kemudian telepon atau listrik per bulannya dibutuhkan berapa, 150.000 umpama contoh. Kalau 100.000 100.000. ATK perlu nggak, karena perlu di kertas, pulpen segala macamnya, per bulan bisa habis di 50.000, tulis. Kemudian sewa atau bulanan. Nah, ini kalau menyewa ya ditulis, kalau enggak ya enggak usah. Dan lain-lain ya, cadangan segala macam, terus 50.000 barangkali ada kebersihan atau apa dan lain sebagainya. Nah, penyusutan bulanan. Nah, penyusutan ini dihitungnya dari itu, kalau yang di lembar itu selama 4 tahun ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki sebuah kendaraan contohnya ya, nanti saya share juga cara menghitung penyusutannya khusus tersendiri. Jadi gambarannya adalah ketika Bapak Ibu memiliki sebuah kendaraan, entah mobil, entah motor, itu memiliki penyusutan. Harga motor itu 12 juta gitu ya. Masa ekonomisnya 4 tahun, maka penyusutannya tinggal dibagi saja. 12 juta dibagi 4 tahun, kemudian nanti tinggal diperbulankan saja. Jadi 4 tahun itu berapa bulan tuh?
Jadi 1 tahun kan 12 bulan, 12 kali 4 48. Jadi 12 juta dibagi 48 bulan itu hasilnya berapa. Jadi total biaya itu dijumlahin semua, total biaya 8 juta ini mengurangi yang 18 juta ini, sehingga muncullah laba bersih sebelum pajak. Nah setelah itu isi pajak bulanan. Pajak itu dapatnya dari mana? Pajak didapatnya dari 0,05% dikali ini penjualan ya, dikali omset ya, 0,05% dikali jumlah omset, hasilnya ini per bulannya. Maka setelah dikurang ini menjadilah laba bersih setelah pajak. Ini laba bersih. Kemudian di bagian total aset ada rumah 350 juta. Nah itu silakan Bapak dan Ibu, asetnya ada apa, rumahnya kira-kira harganya berapa gitu ya. Kemudian punya kendaraan, umpama ada mobil, motor, ya tulis jumlahnya kira-kira berapa gitu. Ada tanah di tempat lain, aset kita yang kita miliki, tulis saja sini berapa. Ada lainnya dan segala macamnya, silahkan ditulis. Nah kemudian dijumlahkan total asetnya berapa ya.